semua, selamat datang di Laskar, langkah sejarah kita dalam proyek kelas 11 podcasting semester Gasal. Bersama saya Zahra dan saya Aisyah. Di sini kita akan mengajak kalian semua ke salah satu tempat bersejarah yang berada di Jogja, yaitu Benteng Fredebuk. Iya nih, dari luar tuh kelihatan tenang-tenang aja, tapi cerita dalamnya tuh panjang banget. Daripada kita penasaran, yuk langsung aja kita tonton videonya. Yogyakarta adalah kota istimewa yang dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa dan sejarah perjuangan bangsa. Disinilah seni dan sejarah berpadu harmonis, menjadikannya tempat yang penuh cerita dan makna. Salah satu saksi sejarah penting itu adalah Benteng Fredebuk. Halo teman-teman, saya Hanif. Hari ini aku ada di salah satu tempat bersejarah yang wajib banget kalian kunjungi ke Yogyakarta, yaitu Benteng Fredebuk. Mari kita menelusuri jejak sejarah di Benteng Fredebuk. Dibangun oleh Belanda di abad ke-18, Benteng Fredebuk awalnya berdiri sebagai simbol kekuasaan kolonial. Namun kini, ia justru menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Indonesia. Di balik tembok tebalnya tersimpan kisah perlawanan, diplomasi hingga kemerdekaan. Saat ini saya sedang bersama dengan pengelola Museum Benteng Fredebuk. Dengan Bapak siapa? Dengan Vincent. Jadi di sini saya mau tanya-tanya sedikit nih Pak tentang museum ini. Boleh. Dapatkah Bapak menjelaskan secara singkat sejarah pendirian Museum Benteng Fredebuk ini? Oke, jadi sejarah dari Museum Benteng Fredebuk Yogyakarta ini dulu berdiri pada tahun 1760. Alasannya, karena pada zaman dahulu itu ada namanya Perjanjian Linggarjati yang dipecah menjadi dua keraton antara Kesultanan Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Nah, untuk Keraton Surakarta sendiri itu mereka bergabung sama Belanda karena dulu mereka diiming-imingi sebagai Raja Jawa. Sedangkan untuk Keraton Yogyakarta yaitu Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu nggak mau dan dengan tegas menolak untuk kerjasama dengan Belanda. Maka dari itu pun karena dulu Belanda takut kepada Keraton Yogyakarta, dibuatlah benteng. Tapi nama zaman dahulu adalah Benteng Rustenburg. Atau artinya adalah benteng peristirahatan. Karena memang tempat tinggalnya juga sebagai tempat peristirahatan bagi para perwira dan juga bagi para tentara Belanda. Dan juga benteng ini juga untuk mengawasi Keraton Yogyakarta, yang dimana itu apabila nanti benteng diserang, maka para prajurit yang ada di Benteng Fredebuk Yogyakarta langsung menyerang balik menggunakan meriam yang ada di belakang sana. Dan juga saat dapat kemudian benteng ini mengalami gempa bumi yang hebat. Akhirnya pun meratakan seluruh bangunan hampir setengahnya dan dibangunlah kembali dinamakan Benteng Fredebuk. Atau artinya adalah benteng perdamaian. Tujuannya agar bisa berdamai dengan keraton dan pihak Belanda. Dan juga benteng ini juga sebagai tempat perlindungan bagi para rakyat dan juga bagi residen Belanda, yang dimana itu tempat tinggal itu sekarang di Istana Negara Jogja gitu. Oh, jadi cukup dah lama ya Pak ini berdirinya? Iya betul, sudah lumayan lah. Kalau untuk koleksi apa yang menjadi unggulan di museum ini Pak? Kalau lumayan koleksi itu lumayan banyak. Untuk di nomor satu itu yang pertama ada mesin tik. Itu punya Bapak R.M. Suryopanoto. Dia merupakan kakak dari Ki Hajar Dewantoro dan juga sebagai ketua Partai Buruh. Lalu kemudian koleksi yang di nomor 2 itu kita ada mesin cetak Heidelberg. Itu merupakan salah satu mesin cetak pada zaman dahulu untuk kemerdekaan Indonesia untuk mencetak koran. Pada zaman dahulu memang media kita itu masih menggunakan media massa begitu. Dan juga kita juga ada namanya meja dan kursi, dan juga punya peta film dan mikroskop itu punya Universitas Gadjah Mada, dan juga rektornya adalah Profesor Dr. Sarjito dengan ada baju toganya. Lalu di nomor 3 itu kita punya keris Kyai Slamet, lalu juga kendil dalung dan masih banyak lagi. Jadi banyak ya Pak? Iya lumayan banyak.
Kalau untuk harapan Bapak terhadap keberadaan Museum Benteng Fredebook ini di masa mendatang apa Pak? Harapan itu yang pertama itu para pemuda jangan melupakan sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Yang kedua tetap menjaga bangunan-bangunan yang bersejarah karena memang bangunan ini memang cukup lumayan lama, hampir 2,5 abad juga. Dan juga semoga aja para pemuda juga mencintai sejarah Indonesia dan makin banyak pengunjung dari kalangan usia. Jadi di sini saya dengan pengunjung dari luar negeri. What's your name? Hi, my name is Thijs. I come from the Netherlands. Is this your first visit to the Fredebook Court Museum? Yeah. This morning we woke up and we wanted to do something fun, so we decided to go here and explore some of the culture. What is your reason for visiting Fredebook Court? Just interested in the culture, and I'm here with a friend, and we're Dutch, so there's some crossover. So we were interested in how it was portrayed here, and just all the nice things that the city here has to offer. What was your first impression when you entered the Fredebook Court? I thought it was really nice. It's quiet. There's some music, and in the hectic city, it gives you a nice place to take a rest. Thank you, Chef. No worries. Benteng Fredebook bukan hanya saksi bisu penjajahan, tapi juga simbol semangat juang kita yang tak pernah padam. Semoga setelah ini kita bisa lebih menghargai sejarah dan perjuangan para pahlawan kita. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Gitu tuh videonya dari luar kelihatan biasa aja, tapi di dalam Benteng Fredebook vibes-nya kerasa beda banget loh. Iya nih, lorong-lorong sama direma-direma itu bikin kita keinget kayak zaman dahulu. Dan di setiap sudut di Benteng Fredebook mempunyai ceritanya masing-masing nih. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah ini. Cuaca panas saat keluar, dinginkan dengan teh pucuk. Kesegaran teh asli membuat suasana good balik lagi. Segarkan hari-harimu dengan sebotol teh pucuk. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Gimana menurut kalian? Ada yang pernah ke Benteng Fredebook atau baru tahu ceritanya di sini? Semoga video yang tadi memberikan manfaat dan wawasan bagi kalian semua. Sampai jumpa di langkah sejarah kita selanjutnya. Bye-bye.